Inilah salah satu liputan jurnal polisi online dalam kehadiran Bupati dalam rangka peletakan batu pertama di Krematorium Dharma Bakti Luhur Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah oleh Bupati Kabupaten Rokan Hilir Aprijal Sintong dan Wakil Bupati Haji Sulaiman SSMM beserta rombongan di pekuburan Tionghoa Kecamatan Bagan Sinembah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi nikmat kesehatan, kesempatan iman dan Islam sehingga kita dapat berkumpul di lapangan ini dalam acara peletakan batu pertama pembangunan gedung krematorium dan kolumbarium Dharma Bakti. Selawat beriring salam marilah kita hadiahkan ke atas junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bupati Rokan Hilir beserta Ibu Sanimar Aprijal Sintong, yang kami hormati para kepala UPD yang hadir pada saat ini, yang kami hormati Bapak Nasruddin Hasan beserta isi, yang kami hormati Camat Bagan Sinembah beserta UPK Kecamatan, yang kami hormati Bapak Lurah Bagan Batu Barat beserta Bapak dan Ibu yang hadir pada siang hari ini. Acara peletakan batu pertama pembangunan gedung krematorium dan kolumbarium Dharma Bakti Luhur di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Bagan Batu 20 Oktober 2021 dimulai.
Laporan Ketua Panitia Pembangunan Gedung Krematorium dan Kolumbarium Dharma Bakti Luhur kepada Bapak disilakan. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, Salam, Om Swastiastu, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati dan yang kami cintai, Bapak Bupati Rokan Hilir beserta Ibu. Yang kami hormati Bapak Anggota DPRD Rokan Hilir. Yang kami hormati Bapak Nasaruddin, mantan Ketua DPRD Rokan Hilir. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Sosial dan OPD se-Kabupaten Rokan Hilir. Yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Rokan Hilir. Yang kami hormati Ibu Camat Bagan Senemba. Yang kami hormati Bapak Kapolsek Bagan Senemba atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Danramil Bagan Senemba. Yang kami hormati Bapak Kepala Kupesmas Bagan Batu. Yang kami hormati Bapak Lurah Bagan Batu Barat, Bapak Penghulu Bagan Manunggal, serta Bapak Ibu Penghulu se-Kecamatan Bagan Senemba. Yang saya banggakan Bapak Ibu Pengurus Yayasan Buddha Dharma Bagan Batu. Yang saya muliakan Bapak Ibu tokoh agama, tokoh masyarakat, alim ulama, masyarakat Tionghoa, ormas dan para tamu undangan yang hadir pada sore yang berbahagia ini. Mengawali kesempatan ini, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir bersama di sini dalam acara peletakan batu pertama sebagai tanda dimulainya pembangunan gedung krematorium Dharma Bakti Luhur Bagan Batu. Dengan kerendahan hati perkenalkan saya, Yongki Teniadi, selaku Ketua Panitia Pembangunan Gedung Krematorium dan Gedung Kolumbarium atau biasa disebut Rumah Penitipan Abu. Proses pembangunan akan dilakukan secara bertahap. Pembangunan pertama gedung krematorium yang kita lakukan sekarang ini, dan akan dilanjutkan pembangunan gedung kolumbarium di lingkungan Vihara Buddha Dharma Bagan Batu kilometer 1. Adapun luas fisik bangunan gedung krematorium dengan ukuran lebar 15 meter, panjang 30 meter, luas isi 450 meter persegi. Dilengkapi 2 unit tungku kremasi beserta kelengkapan fasilitas penunjang lainnya. Dan untuk luas fisik bangunan gedung kolumbarium, lebar 13 meter, panjang 30 meter, seluas 390 meter persegi. Dilengkapi 1.500 loker, tempat penitipan abu yang tersimpan dalam guci. Rencana anggaran biaya pembangunan 2 unit gedung ini memerlukan dana lebih kurang 3 miliar. Dana pembangunan ini sifatnya gotong royong bersumber dari masyarakat Bagan Batu maupun yang di luar Bagan Batu. Untuk sementara ini, dana yang terhimpun mencapai 30%. Seiring dengan jalannya pembangunan, kami berusaha untuk menggalang dana, mencari para donatur, dermawan yang bermurah hati, yang untuk berpartisipasi berbuat amal kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi jalan terbaik untuk kita semua. Berkat partisipasi dan doa restu dari Bapak Ibu untuk kelancaran pembangunan yang direncanakan dalam 1 tahun
penyelesaiannya. Pada akhir tahun depan 2022, mudah-mudahan kedua bangunan ini telah selesai dibangun dan bisa dimanfaatkan seluas-luasnya untuk melayani masyarakat yang membutuhkannya. Selanjutnya, besar harapan kami kepada Bapak Bupati beserta Wakil Bupati beserta jajarannya dan para hadirin dapat juga turut hadir bersama kami untuk meresmikan gedung ini di tahun depan. Latar belakang pembangunan gedung krematorium dan kolumbarium Dharma Bakti Luhur Bagan Batu. Pertama, dikarenakan pemakaman kremasi yang saat ini semakin menjadi pilihan di samping pemakaman konvensional. Meningkatnya kecenderungan masyarakat memilih proses kremasi antara lain karena kremasi lebih praktis, sederhana, murah, cepat, dan efisien. Kedua, karena adanya wabah virus COVID-19 yang membutuhkan proses cepat untuk pemakaman korban pandemi. Ketiga, ketiada fasilitas krematorium kolumbarium. Ketiga, diulang, karena alasan religius atau agama tertentu yang membutuhkan dilakukan kremasi. Ketiadaan fasilitas krematorium dan kolumbarium untuk kremasi di Lokan Hilir menyebabkan masyarakat yang memerlukan pelayanan kremasi harus keluar kota, yang tentunya memerlukan waktu yang lebih lama, faktor perjalanan jauh, dan juga biaya yang tidak sedikit. Di Provinsi Riau, krematorium hanya ada di Pekanbaru, dan krematorium akan dibangun di Rokan Hilir. Ini akan menjadi pengadaan fasilitas kremasi kedua setelah Pekanbaru. Krematorium dan kolumbarium ini nantinya bisa dimanfaatkan untuk masyarakat yang tinggal di Lokan Hilir maupun yang tinggal di luar Lokan Hilir. Kami dengan ikhlas hati bersedia untuk melayani, membantu peran pemerintah dan masyarakat yang membutuhkannya, tanpa ada membedakan suku, ras, agama, kepercayaan, dan juga akan menjaga keharmonisan kerukunan antar umat beragama. Kami mohon pada Bapak Bupati untuk memberikan arahan dan juga peletakan batu pertama pembangunan gedung krematorium ini. Demikian kiranya kata sambutan ini saya sampaikan. Jika ada kesalahan dalam penyampaian dan penyambutan, saya pribadi beserta panitia pelaksana memohon maaf sebesar-besarnya. Teristimewa pada Bapak Bupati beserta jajarannya dan para hadirin sekalian. Kami mengucapkan banyak terima kasih yang telah meluangkan waktu untuk hadir bersama dalam acara peletakan batu pertama ini. Semoga kebaikan ini menjadi berkah dan amal ibadah untuk kita semua. Amin. Sambutan Camat Bagan Senibay, Ibu Sakinah SSTP MSI. Buka lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Bupati Rokan Hilir beserta Ibu. Yang saya hormati anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir, Kepala OPD Kabupaten Rokan Hilir, tokoh masyarakat ini Bapak Haji Nasruddin beserta Ibu, mantan Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hilir. Kata Pak Bupati tadi calon DPD RI, ya kan Pak? Mudah-mudahan terkabul. Bukan berpolitik ini loh, saya kan nyampaikan kata Pak Bupati, ya kan? Yang saya hormati Bapak dan Ramil
Kecamatan Bagan Sinembah, Bapak Kapolsek atau yang mewakili, Bapak Penghulu, para Datuk Penghulu, Lurah, Ketua ya Persatuan Yayasan Masyarakat Tionghoa ya Kecamatan Bagan Sinembah. Di sini ada Pak Yongki, ada Pak Yuseng, ada Pak Acai. Di situ juga ada itu Mami tuh, Pak Bupati. Itu yang terkenal emak-emaknya itu Mami tuh. Ada grup buncis namanya, Bu. Ada grup buncis. Di Bagan Sinembah ini. Ini pokoknya sudah mendunia lah grup buncis itu di Bagan Sinembah ini. Yang saya hormati para tokoh masyarakat, hadirin yang saya muliakan, ya puji syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkah rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada acara sore hari ini dalam rangka peletakan batu pertama krematorium ya di Kecamatan Bagan Sinembah ini. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, Bapak Bupati, ini adalah yang dinanti-nanti oleh masyarakat Tionghoa di Kecamatan Bagan Sinembah ini. Saya Pak, kalau Bapak nggak datang, saya ini juga gitu loh Pak, karena begitu semangatnya loh Pak. Saya ceritakan sama Bapak kan, saya kan kemarin itu bawa Bapak-Bapak ini jumpa Bapak. Pas Bapak mau datang itu ya 2 minggu sebelumnya itu udah sibuk, bolak-balik datang nelpon saya, apa yang mau dipersiapkan Bu, gitu-gitu kan Pak. Jadi makanya ini kemarin Bapak ada pembatalan itu, saya bilang Bapak banyak kegiatan, saya bilang, dan ini suatu kehormatan Bapak hadir di tengah-tengah masyarakat Tionghoa. Ini belum hadir semua Pak, karena ini perwakilan saja ya. Kalau dihadirkan banyak, nanti pas peresmian nanti Pak Nasruddin pun datang juga. Ini pasti rame tapi mungkin pas peresmian bukan saya camatnya lagi gitu loh. Jadi saya sedih juga ini Pak ya kan. Mungkin ini yang terakhir memberikan kata sambutan ya kan. Saya bilang juga Pak Bupati, sebelum SK saya pindah ke provinsi, izinkan saya dulu di Bagan Sinembah ini, izinkan Pak, jangan langsung diganti gitu ya kan. Sebenarnya hati ini kok sedikit cerita, sebenarnya hati ini sedih juga Pak. Ya karena ini kampung halaman saya tempat kita dibesarkan, tapi apalah daya, seperti itu kita mengikut suami. Banyak juga yang bilang Pak, jangan pindah Bu, jangan pindah. Entah iya, entah enggak, entah di mulut aja, entah pun karena udah lama Pak, hampir 5 tahun Pak, hampir 1 periode bupati saya di sini, nggak terasa. Mana tahu ya yang lainnya pada muak kan Pak, karena kan udah lama kali seperti itu. Dan juga nanti berharap yang lainnya, Bu siapa pengganti Ibu? Nanti tanyakan ke Pak Bupati. Dan Pak Nasruddin tentunya nanti yang mendukung. Ya Pak Nasruddin ya, yang mendukung nanti siapa camatnya. Tentunya harus lebih baik lagi. Bapak Ibu, khususnya masyarakat Tionghoa, di sini kami selaku pemerintahan ya, di sini kami selaku pemerintah juga Kecamatan Bagan Sinembah, kita berserta Bupati tidak pernah membedakan ya suku, agama dan ras. Buktinya sekarang Pak Bupati hadir ya di tengah-tengah kita untuk meletakkan batu pertama pada sore hari ini. Kalau kami sebagai pemimpin ini tidak bisa membeda-bedakan ya Pak ya, itu katanya haram, enggak, kami tidak seperti itu. Ini buktinya Pak Bupati mau di tengah-tengah Bapak Ibu seperti itu. Jadi nanti tolong ya segala sesuatunya kita dukung program Pak Bupati untuk kedepannya. Bahkan kata mereka Pak, yang ke 2020 sekian kami tetap dukung katanya begitu. Saya bukan politik ya kan, ini bukan politik seperti itu. Tapi Pak nggak apa-apa Pak, walaupun saya pindah Pak karena ini kampung halaman saya, komunikasi kami ini tetap berjalan. Saya manggil abang aja, Bang Yuseng, seperti itu, Yongki, Pak Yongki gitu ya kan. Kita udah seperti sahabat seperti itu Pak. Jadi tidak ada jarak lagi gitu. Jadi kalau Bapak nanti Pak Nasruddin, Bu Camat, saya mau ngomong apa-apa, biar saya ngomongkan pasti orang ini mau kumpul. Biar saya ngomongkan pasti orang ini mau kumpul. Walaupun saya nggak di sini lagi seperti itu. Tapi tetap silaturahmi kita
tetap terjaga. Dan juga kami juga di sini selaku dari pemerintah kecamatan ya mengucapkan juga terima kasih selama ini juga Pak Bupati, kegiatan-kegiatan kita juga didukung juga oleh Persatuan Masyarakat Tionghoa ini, seperti kebakaran kemarin Pak ya, langsung begitu kebakaran 2 hari telepon saya, Bu Camat, kami mau memberikan bantuan. Ketika ulang tahun Rokan Hilir ya Pak ya, habis apel kami memberikan bantuan Pak untuk memperingati ulang tahun Rokan Hilir. 1 orang dapat 1,5 juta. Kemarin 20 orang ya Pak ya, sekitar 30 juta dari masyarakat Tionghoa Kecamatan Bagan Sidembah. Jadi makanya Pak Bupati baru sekarang paling pasti udah percaya ini pasti camatnya udah ngamankan duluan ini gitu ya kan Pak. Makanya baru sekarang datang seperti itu, nggak apa-apa. Itu saja mungkin kata sambutan pada sore hari ini. Selebihnya kami mohon petunjuk juga dari Bapak dan arahan dari Bapak ya mengenai pembangunan ini nanti ke depannya bagaimana, dan juga arahnya bagaimana supaya masyarakat Tionghoa ini lebih kompak lagi ke depannya, khususnya untuk kita memajukan Bagan Sidembah umumnya untuk Kabupaten Rokan Hilir, seperti itu. Lebih kurang mohon maaf, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dan pengarahan Bupati Rokan Hilir sekaligus peresmian peletakan batu pertama pembangunan gedung krematorium dan bakti luhur di Kecamatan Bagan Sidembah. Kami jemput yang berhormat Bapak Bupati Rokan Hilir, Bapak Afrizal Sintong, beri tepuk tangan. Jadi sebenarnya kalau Bu Camat tuh bisa dibatal suratnya, kirim bupati ke gubernur balik ya. Kemarin ya udah kita tanda tangani surat pindahnya. Tapi kalau mau dibatalkan kita tarik balik kemari. Kalau mau di Bagan Batu angkat eselon 2 nanti pindah ke Bagan Siapi Api jadi kepala dinas. Nah, tak payah tetap. Kalau masalah dana ini 30% telah mau sama Bu Camat selesai itu. Banyak toke belakang tuh Pak Yongki. Itu ada Pak Wi punya kebun di Sintong lebar itu. Saya tengok tadi itu ada tadi itu. Kebunnya aja itu mau 2 miliar gajinya sebulan. Bangun tadi berapa? 3 miliar ya. 3 miliar kacang kata Pak Wi itu. Selesai itu ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati tentunya anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir, Pak Rizben Senori Santuri ya, dari fraksi Golkar, sekaligus Sekretaris DPD 2 Partai Golkar Kabupaten Rokan Hilir. Dan yang kami hormati tentunya kami banggakan Pak Yongki, tokoh masyarakat Tionghoa Bagan Batu, ada Pak Usman Hia, juga ini sebagai ketua panitia krematorium dan kolumbarium bakti luhur Kecamatan Bagan Sidembah, ketua perkumpulan Rudi Dharma Bagan Batu Pak Moham ya. Tapi juga ada Mami dari kata belakang tadi. Mami itu kalau Bu Sekinah pindah jadi camat sini ganti Mami jadi camat sini. Enak. Dikeluarkan SK-nya nanti dari bisa artinya dirubah dulu undang-undang anggota. Suruh anggota DPR RI rubah undang-undangnya. Kalau bisa rubah undang-undangnya nanti banyak jadi camat lagi biasa nanti. Nanti era juga karena bisa jadi camat nanti. Tak jadi pengacara atau Dinda karena lagi. Tukar jadi camat Bagan Sidembah. Nah, tapi undang-undangnya dirubah dulu. Kalau tak dirubah tak bisa. Insya Allah depannya dirubah oleh Ustaz Rasulullah nanti. Juga yang kami hormati tentunya Ibu Camat Bagan Sidembah, Pak
Lurah atau Datuk Penghulu dari Bagan Menunggal ya, Kepenghuluan Bagan Menunggal beserta Kemada RT RW, perangkat desa, juga yang kami hormati ini Usmania, ini rekan kami ini dari Partai Golkar juga. Kita lama kenal beliau. Insyaallah ke depannya bersama-sama kami ke depan bagaimana bisa membesarkan Partai Golkar. Juga yang kami hormati tentunya Bangda kami Nasruddin Hasan beserta istri kecil. Dia kalau Pak Nasruddin Hasan ini istri besar ada, istri kecil ada. Ibu Ririn istri kecil. Tegak dulu Bu Ririn tegak dulu. Bu Ririn tegak dulu. Ini istri kecil, kalau istri besar nanti istri kecil ini. Ini kalau siap cepat nanti kalau apa Pak hantar siku langsung. Nah ya Bu Ririn kan. Apa salah titip gitu. Nanti aku bilang sama Pak Yongki ya. Saya teman saya banyak orang Tionghoa Pak Yongki. Kebetulan di Sintong juga banyak. Tuh oke lah kantor utama itu. Kebunnya lebar di Sintong tuh 1.200 hektar. Yaitu 2 miliar gajinya sebulan. Masa buat ini 3 miliar tak selesai? Saya lihat toke semua, ada mami belakang, ya kan? Ada ini, ada itu selesai lah itu. 2 miliar sebulan itu terus diambil apa yang selesai lah itu. Terus diambil lagi hasilnya sebulan tuh. Anggapnya kita bangun ini daripada membangun jauh-jauh saya ngantar mayat kita membakarnya ke Pekanbaru, bakar sini dekat kan. Kalau ada yang minta bakar langsung di sini bakar. Jadi yang kami hormati juga Pak Kapolsek, mewakili Kapolsek, Pak Dan Ramel, juga bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang kami banggakan. Kami bangga ini, sengaja kami datang hari ini karena ingat kemarin juga beberapa tokoh Tionghoa datang di kediaman kami di rumah mes, rumah dinas, Bagasi Api, dan ini juga Bu Sakinah sik menelpon terus Pak Yongki, sik menelpon kapan datang. Jadi saya sudah pastikan datang. Saya akan letakkan batu pertama. Kalau saya letak batu pertama cepat nanti Pak Yongki tegak berdiri gitu. Itu saya yakin nanti. Jadi itu. Jadi kita tidak ada membedakan suku, agama, ras apapun. Dan sekarang NKRI, pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hilir, kami tetap mengayomi seluruh suku apa saja yang ada di Kabupaten Rokan Hilir ini. Mari kami mengajak kita bersama-sama saling menjaga hubungan silaturahmi, bagaimana bisa harmonis antara kita semua dan sama-sama saling membantu. Saling membantu satu dengan yang lainnya. Karena ini juga masyarakat kita, masyarakat Kabupaten Rokan Hilir. Kami ingin di pemerintahan kami juga seluruh suku, seluruh agama bisa kami ayomi nantinya, dan bisa tentunya kita bersama-sama membangun kabupaten yang kita cintai ini. Itu harapan kami ke depan untuk kita semua. Dan acaranya sangat luar biasa. Ini tanahnya lebar, sawitnya ini luar biasa nih Pak Yongki, luar biasa. Tempatnya pun strategis, tempatnya strategis sekali ya. Ini nanti saya takutnya lama saya datang ke sini tak pakai tegak-tegak, tak pakai pasang batunya, menunggu betul nampaknya ya. Nah ini yang saya takutkan kemarin, makanya saya cepat-cepatkan saja. Saya telepon Bu Camat saya akan datang nanti di hari Rabu. Karena kebetulan ada beberapa kegiatan, kita sibuk sekali waktu itu. Dan ini juga kami sempatkan bagaimana untuk meletakkan pembangunan tempat pembakaran mayat ini. Jadi ini juga artinya di Kabupaten Rokan Hilir ini suku Tionghoa ini hampir 8%. Hampir 8%. Juga nanti tak perlu jauh-jauh lagi ke Pekanbaru. Ada di tempat kita, ya kan? Bahkan orang yang lain nanti bisa dari Labusel, tetangga kita juga bisa bawa ke sini. Tak perlu dia mencari tempat-tempat yang lain. Dari sini ke Pekanbaru menghabiskan waktu mungkin 4 jam. Di sini kan dekat, jadi biayanya kita bisa lebih ringan. Itu dia. Jadi kalau kita bawa ke Pekanbaru, biayanya kosnya agak tinggi, ya kan? Jadi kalau di sini juga nanti harapan kami masyarakat Tionghoa yang ada di Bagan Batu ini khususnya
Nanti di bagan siapa api lebih banyak lagi. Ada kawan kami kemarin juga, Pak Yongki, Pak Tatang Hartono kemarin juga mengusulkan ini sebenarnya. Dari tahun 2015 ini sudah ada dimasukkan yang ingin membuat tempat pembakaran mayat di bagan siapa api itu. Kemarin itu kebetulan dia sudah meninggal duluan. Itu anggota Pak Nasruddin Hasan kemarin itu. Dia waktu itu Pak Bang Inas ketua DPD Golkarnya, sekretarisnya Haji Tatang Hartono. Dia bercita-cita ini. Nah, saya masih ingat waktu itu kami masih satu fraksi Partai Golkar di DPRD Kabupaten Rokan Hilir. Nah kemarin itu dia ingin bangun di bagan siapa api tempat pembakaran mayat ini. Jadi ini juga artinya sudah terbangun di sini walaupun di bagan batu. Artinya kawan kami juga punya cita-cita kemarin untuk itu. Kawan satu fraksi kami, kawan satu perjuangan di DPRD juga Resben mungkin tahu itu. Usulan dari Haji Tatang Hartono itu dia mengusulkan ini, betul dia. Tapi waktu itu kami menganggarkan waktu itu tak besar. Itu dananya sekitar 600 juta mau dibangunnya. 600 juta di bagan siapa api kan agak apa sedikit. Daerah bagan siapa api itu membangun tak macam di sini. Di sini agak murah lah sedikit, tanahnya bagus, tanahnya darat. Kalau di sana harus pakai cerocok segala macam kan. Sudah itu di sini tempatnya sangat strategis, jauh juga dari pemukiman masyarakat. Kalau di sana terlalu dekat masyarakat, dekat kota. Tapi dia punya cita-cita itu kemarin itu. Artinya sudah terlaksana lah Pak Usman ini, Usmania. Artinya sudah terlaksana lah cita-cita teman kami, satu perjuangan, satu fraksi, satu partai ingin memperjuangkan ini. Hari ini kami buktikan kepada beliau bahwa ini kami letakkan batu pertamanya. Ini mengingat karena kawan kami kemarin bercita-cita untuk membangun tempat pembakaran mayat ini di Kabupaten Rokan Hilir ini. Bapak Ibu yang kami hormati, kami sebagai pemerintah daerah ini mengapresiasi dari tokoh-tokoh Tionghoa yang ada di sini, punya ide, punya kemauan, bekerja sama, bergotong royong, artinya saling membantu, ya, donatur. Kemarin juga kebakaran kata Bu Camat datang untuk membantu masyarakat kita. Artinya kami juga berterima kasih, terima kasih kepada masyarakat kita Tionghoa yang ada di bagan batu ini. Mari sama-sama kita bersama, kami juga pemerintah daerah mendukung apa nanti yang bisa akan kami bantu, juga akan kami bantu di dalam pelaksanaan pembangunan ini. Tapi tentang penganggaran juga kita tahu bahwa penganggaran ini ditanggarkan tahun ini, tahun besok baru bisa dibangun. Nah penganggaran begitu, pada kalau sekarang ini makin susah lagi Bapak Ibu semua, bukan macam dulu. Ini udah harus masuk ke sistem. Kalau sekarang kita usulkan pembangunan apa saja yang kita usulkan sekarang ini itu untuk dibangun 2023, tidak bisa masuk di 2022 lagi. Karena di RKPD sekarang itu Resben tahu itu, Resben. Karena RKPD untuk 2022 sudah jadi, sudah siap sekarang. Yang boleh kita bangun yang ada di dalam rencana kerja pemerintah daerah. Nah, ini yang bisa. Sementara tempat pembakaran ini Pak Yongki belum ada dimasukkan di dalam RKPD tahun 2022. Artinya kalau ada pun kita ingin mengalokasikan dana APBD ini, mungkin kita bisa alokasikan di anggaran 2023. Mungkin entah pembangunan apanya lagi, mungkin entah apa yang perlu perlengkapan di dalamnya, itu bisa nanti kita anggarkan. Tapi kalau untuk anggaran 2022 sekarang ini sudah tutup karena tidak masuk di dalam rencana kerja pemerintah daerah, dah tak masuk sistem. Dan APBD 2022 ini akan disahkan di bulan 11 ini. Nah, begitulah aturan-aturan sekarang. Nah, aturan sekarang bukan zaman macam dulu 2014 ke bawah masih senang itu, tak ada aturan, uang banyak, aturan tak ada. Ini membuat kemarin itu kita turun drastis APBD Kabupaten Rokan Hilir ini. Tapi saya yakin di 2023 kita akan meningkat APBD ini sekitar 500 miliar. Ini dia. Jadi dari sekarang pendapatan kita sekarang ini perlu saya sampaikan, kadang-kadang orang tak mengerti, ya kan.
APBD pendapatan asli kita, asli daerah kita sekarang ini 1.144 miliar untuk 2022. Itu sudah ada di dalam RKPD semuanya. Dan ditambah lagi dana alokasi khusus namanya. Itu dana alokasi khusus itu berupa sekitar 650 miliar. Ada 650 miliar ditambah BenQ dari provinsi, bantuan keuangan dari provinsi. Jadi total lah APBD itu bersama DAK ini nanti sekitar 1 triliun 900 miliar lebih, hampir 2 triliun. Sekarang APBDP yang kita sahkan kemarin itu berjumlah 2,1 triliun. Tambahan dari APBD murni tahun 2021. Nanti APBD kita tahun 2023 dari pendapatan daerah ditambah nanti dana-dana lainnya termasuk DAK-nya nanti kalau kita itu bisa mencapai 2,5 triliun atau 2 triliun 500 miliar. Itu nanti di 2023 di dalam hitungan kami. Karena nanti ada sumber pendapatan yang lain yang belum tergarap oleh yang lama, itu yang kami kejar sekarang ini. Kami usahakan kejar bagaimana menambah sumber pendapatan supaya APBD kita meningkat. Jadi sekarang ini 1,144 miliar uang kita, 1 triliun 144 miliar untuk biaya rutin pemerintah daerah saja dengan biaya gaji segala macam termasuk ADD di dalam itu, termasuk operasional semua kecamatan itu sudah mencapai 900 miliar. 900 miliar ada uang sekitar 244 miliar lagi, itulah yang akan dibangun. Ada lagi pokok-pokok pikiran DPR, ada lagi yang sifatnya rutin di dalam situ. Nah, itulah nanti yang bisa dibangun untuk pembangunan. Sehingga dana DAK itu udah ada jelas peruntukannya. Peruntukannya untuk bangun ini, itu tak bisa kita otak-atik lagi dana DAK ini. Karena jelas uangnya yang sebanyak 600 miliar itu udah jelas pos-posnya dan tak bisa digeser-geser ke sana sini. Dan kita sekarang juga untuk tahun 2022 itu mereka pusing juga di 8 miliar dan harus kita anggarkan di 8%. Harus kita anggarkan dari APBD yang 1 triliun 144 miliar itu harus kita anggarkan untuk COVID sekitar 8 miliar lagi, artinya 8% lagi, artinya ada 64 miliar. Itulah uang sekarang itu harus, itu wajib. Kemarin juga APBD kita sempat kita rekapusing untuk dana COVID sekitar 64 miliar juga. Tahun lalu itu sekitar 300 miliar. Yang dana itu harus boleh hanya digunakan untuk nakes, untuk alkes, ya. Itu cuma yang bisa digunakan untuk penanganan COVID. Tapi alhamdulillah kita COVID jauh menurun sebenarnya. Tapi kita sekarang ini naik ke level 3 lagi. Ini bocah. Karena kurangnya vaksinasi belum mencapai target 50%. Karena dari 350.000 yang wajib kita vaksinasi, kita baru mencapai 120.000. Kita harus memvaksinasi 50%. Artinya kalau sudah 50% nanti, kita sudah di level 1 sebenarnya. Kita sebenarnya sudah di level 1, tapi karena vaksinasi kita belum mengejar target, maka kita naik ke level 3. Ini sekarang. Padahal kita ini nihil COVID sekarang ini. Ruang isoter kita buat 4 biji sekarang ini. Ruang isoter kosong, tak ada yang mau isoter di sana. Dan kami siapkan itu kemarin. Dan itu juga menghabiskan biaya tak berapa itu. Banyak juga biayanya, alkesnya, tenaga kesehatannya di situ juga kita tambah. Inilah situasi kita pada saat ini. Kita harus mengejar vaksinasi ini. Sementara vaksinasi ini, vaksinnya ini terbatas. Nah, ini terbatasnya karena kita ini jumlah penduduknya termasuk besar di Provinsi Riau ini. Sekarang Dumai sudah level 1. Daerah lain sudah ada. Karena Dumai sikit, karena penduduk sikit, dia vaksinasi sikit, artinya dia mengejar 50% tadi. Kita ini banyak masyarakatnya mau divaksinasi sementara 120.000. Kalau Dumai itu 120.000 kita vaksinasi ini udah 100%, maka dah lebih.
Udah lebih dari masyarakat Dumai itu kita vaksinasi, tapi kita belum memenuhi target, maka kita sekarang ini naik ke level 3. Jadi di sini harapan kami juga, mari masyarakat juga kita beri pengertian, juga berharap juga melalui Bu Camat, Datuk Pengulu, Bapak Kapolsek, Bapak dan Ramel, bagaimana kita menggesa ini. Juga tokoh-tokoh kita masyarakat Tionghoa, mari juga kalau perlu nanti sampaikan Bu Camat, kami akan siapkan vaksinasinya. Tapi sebenarnya vaksinasi ini bagus sebenarnya untuk menjaga kesehatan tubuh kita, memperkuat imun kita. Jangan takut kita dalam hal vaksinasi ini. Ini harus kita kejar. Dan di sini pada sore ini kami tentunya membesar hati untuk pembangunan tempat pembakaran ini, ya. Tempat pembakaran ini supaya bagaimana, mari sama-sama kita doakan supaya cepat, berdoa kita kepada Tuhan Yang Maha Esa bagaimananya bisa pembangunan ini berjalan lancar sampai dengan selesai. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan, dan kami tutup dengan selamat sore. Peresmian ini ditandai dengan Jadi peletakan batu coran semen pertama pembangunan gedung krematorium secara resmi saya nyatakan dimulai. Peresmian ini ditandai dengan peletakan batu atau coran semen pertama oleh Bapak Bupati Rokan Hilir didampingi Ibu, didampingi Ketua Panitia Pembangunan Krematorium, didampingi oleh Camat Bagan Sembah beserta UPK dan Bapak Nasruddin Hasan. Nah, Buat kau dari kamu tadi. Ketua. Ini bisa datang dari Labuan Batu, bisa nih. Bisa. Nanti kalau yang komunitas pertamanya kita hadir. Bukan lagi ya. Lagi sama. Bupati dah, Bupati. Pegang aja, Bu. Pegang aja, Bu. Dah, cukup. Lempar baju ini. Ini dah. Bersama nih kan. Ini penting. Baru Pak Yongki. Pak Yongki. Apa-apa kita ikuti dengan ketua gereja. Iya. Yes. Oke. Dewan. Nanti alat-alat dalam tuh Pak Rismen carikan ya. Pak Amir. Oke. Pondasi tapak gajah itu. Sama kita sama siap. Oke. Turun kali. Ini juga. Siapa lagi? Ayo. Ini tak kena megafon apa ini? Oke. Siap.